Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan coba tayangkan video tentang bagaimana mendapatkan atau mengakses dana CSR perusahaan, apakah itu perusahaan negara, perusahaan swasta, ataupun perusahaan asing yang beroperasi di negara kita. Mengapa saya menghadirkan video ini? Karena banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya dan minta pengalaman bagaimana kelompok yang saya kelola, kelompok konservasi penyu di Amping Barat, mendapatkan dana CSR. Sebagai gambaran, teman-teman semua, ini memang hanya memberikan informasi, berbagi pengalaman saja. Barangkali masih banyak kawan-kawan kelompok-kelompok lain yang telah mendapatkan dana CSR, apakah itu dari BUMN, kemudian perusahaan swasta dan perusahaan asing. Nah, pertama terkait CSR itu apa? CSR itu adalah sebuah singkatan dari Corporate Social Responsibility. Jadi ini merupakan pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di negara kita untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Saya sudah berpengalaman juga bagaimana memperoleh dana CSR ini atau dana bina lingkungan. Kebetulan saya sudah berapa tahun ini, 4 tahun berturut-turut kelompok yang saya kelola, dan ini sering memunculkan pertanyaan dari kawan-kawan bagaimana memperoleh dana tersebut. Nah, saya ingin sampaikan begini teman-teman semua. Dana CSR ini memang teruntuk, misal ada yang disebut dengan dana bina lingkungan. Seluruh perusahaan negara itu punya dana pembinaan lingkungan, dana CSR, dan seluruh masyarakat sebetulnya yang punya kegiatan yang sejalan dengan pendanaan CSR itu bisa mengakses dana-dana tersebut. Tentu ada persyaratan yang harus dilengkapi. Nah, kami di kelompok Laskar Tartelkem di Amping Barat, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, ingin sampaikan begini. Pertama, kelompok yang ingin atau badan lain yang ingin memperoleh dana CSR itu harus memiliki kegiatan yang jelas. Misalnya yang ingin kita akses itu dana bina lingkungan misalnya. Kelompok atau lembaga lain yang ingin mendapatkan dana bina lingkungan ini memang perlu ada rule cetak biru kegiatan lingkungan di kelompok yang sedang berjalan itu. Nah, artinya seringkali terjadi teman-teman semua, kelompok yang datang tiba-tiba karena memang ada bantuan ini, hindari kelompok-kelompok seperti yang saya sebutkan itu. Nah, kelompok bagaimana yang bisa diakomodir oleh badan usaha milik negara? Ya, tentu tadi saya sampaikan adalah kelompok yang betul-betul ada kegiatan lingkungannya. Misalnya kalau di pinggir pantai itu kegiatan perlindungan penyu, kegiatan perlindungan mangrove, dan vegetasi di kawasan pantai itu. Jadi orientasinya jelas. Kemudian pelindungan terumbu karang
dan seluruh hewan yang masuk dalam konservasi laut itu harus jelas memang kegiatan kelompok melakukan pelindungan. Kemudian di hutan bisa juga seperti itu, misalnya kegiatan reboisasi, kegiatan perbaikan lahan segala macam, termasuk juga pelindungan sumber air. Ini yang harus jelas dilakukan oleh kelompok-kelompok di masyarakat. Termasuk juga kegiatan pelindungan ini juga bisa disandingkan dengan pariwisata, namanya ekowisata. Nah, bisa juga dana itu dana lingkungan, tapi memang manfaatnya salah satu meningkatkan ekonomi melalui kegiatan ekowisata. Itu yang pertama. Kelompok mesti harus jelas kegiatannya. Kemudian teman-teman yang kedua, ini soal legalitas. Nah, saya di Amping Para itu mengetuai kelompok konservasi penyu. Nah, itu ada aturan main yang sudah diatur oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, kita harus merujuk kepada peraturan yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Misalnya salah satu kelompok itu adalah kelompok yang disebut dengan mitra konservasi. Nah, artinya kita mesti tersambung komunikasi dengan Dinas Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, kemudian juga Kementerian Kelautan. Di kelompok saya kemudian legalitas dasar itu adalah SK kelompok masyarakat pengawas. Itu yang mengeluarkan adalah pemerintah desa. Nah, ini yang kemudian kita teruskan, lanjutkan ke Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, selanjutnya pemerintah provinsi nanti mengeluarkan SK kelompok yang kita sebutkan tadi, kelompok mitra konservasi. Di kabupaten sebelumnya juga keluar SK pengukuhan kelompok masyarakat pengawas. Itu baru legalitas di pemerintahnya saja. Maksudnya dinas yang memang bertanggung jawab di bidang kegiatan perlindungan penyu. Kemudian selanjutnya ada hal lain yang harus ada dokumen lain yang harus kita lengkapi, misalnya akte pendirian kelompok. Akte pendirian kelompok ini wajib ada jikalau kita memang nanti menginginkan dana CSR yang saya maksud. Selanjutnya apalagi perlu kita kelompok yang kita bangun itu memiliki NPWP. Nah, itu nanti mengurusnya di kantor pajak. Kemudian karena memang ini kegiatan lingkungan dan kegiatan ini berkesinambungan, saya di Amping Para bersama pemerintah nagari membuat sebuah perencanaan beberapa tahun, bahkan sampai 5 tahun, yang kita sebut dengan dokumen rencana induk pembangunan ekowisata penyu. Nah, ini penting kita buat karena ini perencanaan yang akan berlaku dan akan dilaksanakan beberapa tahun ke depan, dan itu sah di tingkat desa. Ini nanti yang akan menjadi acuan bagi kita, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang mau kita ajukan ke sumber pendanaan kita. Itu yang kedua, kawan-kawan, ada legalitas. Nah, kemudian bagaimana mengajukan permohonan ke sumber pendanaan, misalnya badan usaha milik negara atau perusahaan-perusahaan swasta. Yang saya alami begini, kawan-kawan semua, pemerintah
kita tidak bisa lepas dari pemerintah. Misalnya kewenangan, kita harus mengerti juga kewenangan kelautan itu berada di mana. Sekarang sudah berada di provinsi. Nah, biasanya badan usaha milik negara itu akan melakukan komunikasi dengan dinas terkait, misalnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi informasi awal itu, komunikasi awal itu adanya antara dinas terkait dengan badan usaha milik negara. Setelah itu pentingnya kita tadi membangun komunikasi dengan dinas terkait tersebut. Nah, setelah ada komunikasi antara kelompok dengan dinas, antara badan usaha milik negara dengan dinas, mereka punya anggaran, punya dana, CSR, maka dinaslah nanti akan mengarahkan ke kelompok mana dana itu bisa disalurkan. Artinya sudah tersambung antara kelompok, kemudian dinas terkait, dan badan usaha milik negara. Lalu apalagi? Setelah itu baru kita ajukan permohonan. Nah, di permohonan harap juga dipahami rekan-rekan semua bahwa permohonan yang kita ajukan itu tidak asal-asalan. Ada aturan, ada konsep-konsep jelas yang kita tuangkan dalam permohonan kita tadi. Jadi ada dua nanti, pertama permohonan, yang kedua proposalnya. Permohonan adalah surat yang berada di halaman depan, dan proposal itu adalah lampirannya. Apa saja yang ada di proposal? Di proposal itu biasanya pendahuluan yang membahas secara umum kegiatan kita. Kemudian di bab selanjutnya kita perlu jelaskan apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Dan di bab terakhir itu adalah kebutuhan yang kita ajukan ke badan usaha milik negara yang punya dana CSR itu. Nah, setelah itu baru itu kita serahkan ke badan usaha milik negara yang kita tuju. Misalnya ada PT Garuda, ada PT PLN, ada PT Kereta Api, dan banyak lagi badan usaha milik negara yang menyiapkan dana CSR tersebut. Setelah proposal itu sampai ke tangan badan usaha milik negara atau perusahaan swasta, apakah dengan demikian sudah serta-merta bisa diterima? Belum. Nah, artinya begini, nanti badan usaha milik negara akan melakukan proses di lapangan. Mereka akan melakukan verifikasi lapangan namanya. Kalau sekiranya proposal yang kita ajukan itu masuk ke dalam prioritas di badan usaha milik negara yang punya dana CSR tadi. Setelah itu mereka melakukan kegiatan verifikasi lapangan. Kalau sekiranya layak, akhirnya disetujui. Ada berkas berita acara verifikasi lapangan namanya. Nah, setelah itu mereka baru memerintahkan kita kelompok untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya mempersiapkan rekening, kemudian persiapan kegiatan di lapangan. Penting juga rekan-rekan semua, kelompok itu harus memiliki kemampuan administrasi yang kuat. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, share ya teman-temannya. Kemudian jikalau ada yang perlu dikomentari, silahkan komentari di bawah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.